Halo, selamat siang. Kenalin, nama aku Nadila Febianti dari program studi pendidikan dokter. Nama aku Fahri, asal aku dari Bengkulu dan usia aku sekarang 19 tahun. Aku dari Fakultas Kedokteran, program studi pendidikan dokter angkatan tahun 2020. Nama saya Nafira Dihita Satifani, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Sebelumnya boleh perkenalkan Ibu diri Ibu? Ya, saya Bu Puji. Boleh tahu nggak nama kamu siapa dan dari program studi apa? Halo, kenalin nama aku Sarah Nabila dari program studi pendidikan dokter. Mungkin dari namanya boleh berkenalan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reina Damalisa, umur 21 tahun, asal dari Palembang, dari Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran Dikti angkatan 2021. Oke, jadi kita di sini mau nanya-nanya pendapat kakak seputar integrasi nasional. Apakah kakak bersedia itu tidak? Ya, bersedia. Yang pertama itu apa sih yang terlintas di pikiran kakak ketika pertama kali mendengar istilah integrasi nasional? Menurut saya integrasi nasional itu adalah upaya bagi kita ataupun dari siapapun untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita kan dari Indonesia ini berbagai kebudayaan, berbagai ras, berbagai agama. Nah, dari itu kita sebagai mahasiswa ataupun siapapun harus berupaya untuk menyatukan perbedaan tersebut agar negara kita semakin kuat, bersatu, dan tidak terjadi perpecahan. Integrasi nasional itu upaya-upaya atau proses untuk mempersatukan negara. Suatu keadaan di mana kita tuh hidupnya damai, tenang, bersatu gitu. Oke, menurut kamu ya, integrasi nasional khususnya di lingkungan kamu ini itu udah terwujud dengan baik belum? Menurut aku udah, karena kami tuh mahasiswa itu ada yang dari beda suku, beda agama, dan semuanya teman-temanan aja. Jadi menurut aku udah baik sih. Menurut Ibu penting nggak sih proses penyatuan negara gitu? Saya rasa sangat penting sekali ya, kalau tidak ada persatuan nanti akan terjadi perpecahan. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita nih sebagai mahasiswa, apa sih peran kita sebagai mahasiswa ini untuk mendukung terjadinya integrasi nasional? Kita sebagai mahasiswa yaitu agent of change dapat berupaya sebagai contoh, memberi contoh kepada masyarakat luas ataupun junior-junior kita agar bagaimana sih menjadi individu yang dapat merangkul agar tidak terjadi perpecahan dalam kelompok maupun dalam skala yang besar. Oke, kalau tadi kan di lingkungan umum kamu ya. Nah, kalau dalam lingkungan negara nih, khususnya NKRI, menurut kamu integrasi nasional itu udah berjalan dengan baik belum? Dari yang aku tahu udah berjalan baik, tapi mungkin ada aja yang masih berselisih gitu di suku-suku atau antar agama, tapi bisa ditangani dengan baik dan bisa menjalin hubungan baik kembali. Mungkin belum sepenuhnya terwujud ya, karena masih banyak ditemukan ya, banyaknya misalnya adanya ya pemberontakan. Menurut saya integrasi di Indonesia itu sudah mulai terwujud dengan baik ya, mulai beberapa tahun atau beberapa dekade bahkan. Kalau gitu saran Ibu biar Indonesia tuh bisa mewujudkan integrasi lebih baik gimana? Khususnya misalnya dari mahasiswanya gitu. Kalau untuk mahasiswa mungkin melalui perkuliahan ya, misalnya apa ya, kuliah kewarganegaraan ya, kuliah kewarganegaraan agar diberikan bagaimana untuk upaya-upaya untuk mempersatukan negara sehingga semua punya, apalagi dari mahasiswa punya komitmen untuk menghilangkan ya perbedaan-perbedaan sehingga mewujudkan negara persatuan. Menurut saya saran yang harus dilakukan untuk para individu yaitu mentoleransi perbedaan yang ada di masyarakat kita dan menjaga persatuan antar masyarakat. Dengan menerapkan perilaku yang sudah diterapkan sebelumnya kayak toleransi, terus menjalin hubungan dengan siapa aja, nggak pilih-pilih, dan menghindari timbulnya konflik aja.
Kalau disintegrasi nasional, istilah itu, Ibu pernah dengar nggak? Disintegrasi mungkin kebalikannya ya, Iya, benar-benar. upaya untuk melakukan perpecahan suatu Iya, negara. Mungkin menurut saya disintegrasi nasional itu kebalikannya dari integrasi nasional ya. Berarti terjadinya suatu perpecah belahan, ketidakpaduan dan hilangnya keutuhan dari suatu negara ataupun berbagai kelompok. Kalau disintegrasi berarti terpecah belah gitu. Jadi antara misalnya kita tuh kan multikultural, jadi mungkin antar suku itu ada perselisihan gitu. Oke, menurut kamu apa aja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya disintegrasi nasional? Menurut aku itu memupuk rasa toleransi dan menjalin hubungan tuh dengan siapa aja, tidak mandang suatu kaum apapun. Nah, menurut kakak atau mungkin bisa disebutin nggak ya dari kakak itu apa aja peristiwa disintegrasi yang udah terjadi di Indonesia? Seingat saya untuk peristiwa disintegrasi yang terjadi seperti contohnya pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan dan pemberontakan Andi Agis. Kira-kira faktor apa aja sih Bu yang bisa memecahkan negara itu? Faktor yang bisa membuat suatu perpecahan mungkin diantaranya karena kita misalnya banyak sekali suku di Indonesia merasa sukunya paling bagus ya, kemudian perbedaan paham yang misalnya dari agama, nah, kemudian bisa juga perbedaan kesenjangan sosial ekonomi, nah itu juga bisa menyebabkan suatu perpecahan. Oke, makasih banyak ya Sarah udah mau ditanyain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Ya, Maaf sama-sama. mengganggu waktunya.